Oke, baik, selamat berjumpa kembali mahasiswa online yang mengikuti perkuliahan saya pemrograman web. Kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah bisa membuat satu sistem informasi perpustakaan yang menampilkan data buku. Jadi di sistem yang kita buat dengan PHP Maker itu sudah ada form penambahan, ada pengeditan, ada hapus, menampilkan list dari tabel buku dan juga menampilkan secara detail dari tabel buku tersebut atau istilahnya view. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video tutorialnya. Kita mulai. Baik, di layar bisa kita lihat di sini perlu kita perhatikan sebelum memulai setiap pembuatan sistem, yaitu di exam control panel kita running Apache servernya dan MySQL server sampai kedua-duanya mendapatkan port seperti ini. Kemudian kita bisa minimize. Lanjutnya kita akan buka SQL Yoke untuk database kita. Ini seperti default ya, localhost root, passwordnya kosong, portnya 3306. Kita test connection, koneksinya berhasil. Sekali lagi, kalau test connectionnya tidak berhasil, perhatikan exam control panelnya sudah running. Kita connect, kita buka database yang minggu lalu ya, pada video sebelumnya yang sudah kita buat. Ini ada tabel buku. Oke, nah kali ini kita akan alter tabel buku ini atau kita ngedit. Nah, caranya kita alter. Di sini kode buku, pengarang, penerbit, dan kategori. Pengarang, penerbit, dan kategori kita akan buatkan masing-masing tabel. Jadi ada tabel pengarang, tabel penerbit, dan tabel kategori. Kemudian pada buku kita akan buat relasinya ke sana. Saya harap kalian sudah pahami ini dari mata kuliah basis data tentang relationship table ya. Jadi di sini yang akan sinkron adalah pengarang, tetap saja namanya, tapi tipe datanya adalah integer. Kita ganti, tidak lagi varchar ya. Oke. Sorry, ini pengarang. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa ini dicentang karena wajib. Kalau not null ini tercentang artinya dia fieldnya require atau kolom tersebut tidak boleh kosong. Selanjutnya kita tambahkan tabel baru yang akan menyimpan data pengarang. Jadi di sini tabelnya namanya TB pengarang, misalnya seperti itu. Di sini adalah ID pengarang, integer 200 tadi ya. Jadi di buku ini integer kita kasih 100 saja cukup. Oke, bukunya juga kita pakai jenis atau pencirian nama tabel yang sama, itu dimulai dengan TB underscore ya. Oke, sehingga di sini juga TB underscore. ID pengarang, nama pengarang. Baru sini kita gunakan varchar. Ini tipenya 100 sesuai dengan tabel buku ya. 100 di sini 100. Oke, kira-kira dua kolom ini dulu. Nanti kita bisa tambahkan lagi di pengarang, misalnya ada alamat pengarang ya. Nomor HP dan seterusnya. Oke, itu bisa kita tambahkan nanti. Intinya di sini ID pengarang dia adalah primary key, auto increment. Ini 100 200. Null, alamatnya boleh kosong. Oke, di berikutnya tabel penerbit. Di sini ada ID penerbit, nama penerbit, kota, alamat penerbit,
dan lain-lain ya. Jadi intinya ada nama dan kota, karena biasanya ini yang masuk di daftar pustaka ya, nama, kota, penerbit. Oke, tabel selanjutnya adalah tabel kategori. Oke, di sini ada ID kategori. Kemudian nama kategori. Oke, ID kategori dan nama kategori. Baik. Oke, jadi ada 3 tambahan tabel, yaitu tabel pengarang, tabel penerbit, dan tabel kategori. Kemudian kita ada mengedit tabel buku. Tadinya namanya buku, kita ganti dengan pencirian nama tabel yang sama. Kemudian kode buku tetap, nama buku tetap, kita ganti tadi pengarang, penerbit, dan kategori. Tipenya tadinya varchar menjadi integer dengan lengthnya 100 cukup. Oke, jadi 4 tabel ini menjadi bahan kita untuk video tutorial kali ini. Sekarang kita buka PHP Maker. Minggu lalu ya, saya lupa memberitahukan yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita perlu save ya. Sebentar, ini karena ada perubahan ya, buku menjadi TB buku yang baru, dulunya adalah buku. Kita rubah, kita oke. Do you want to view report? Reportnya tidak usah, kita no. Nah, minggu lalu ada yang saya lupa, yaitu kita harus akhiri dengan project kemudian save project. Nah, karena apa? Kalau nanti kita melakukan project lagi, kita cukup membuka project yang sudah kita simpan tadi, tidak kita buat dari awal lagi ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, di sini ada tabel buku, kategori, penerbit, dan pengarang. Nah, minggu lalu minggu lalu kita sudah menghasilkan sistem informasi perpustakaan seperti ini ya. Oh, ini ada error karena tabel bukunya kita sudah rubah ya. Nanti kita running lagi. Minggu lalu itu ada satu view saja, yaitu data buku ya. Kali ini kita akan ada tambahan kategori, penerbit, dan pengarang. Nah, kenapa tadi error, Pak? Ini error karena nama tabelnya sudah berubah, tidak lagi buku tapi menjadi TB buku, sehingga dia tidak bisa melihat datanya. Nah, sekarang kita coba generate ke alamat yang sama, project folder cexam.doc.sim perpustakaan. Kita tidak perlu lagi centang ini karena komposer kita sudah benar, sudah baik kemarin. Kita generate, ini dipastikan tercentang, kita generate. Nah, proses generate yang kedua ini dia tidak butuh koneksi internet ya, tidak butuh koneksi internet lagi. Kalau kalian bisa lihat di sini koneksi saya adalah kosong, no internet. No internet access. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita cek. Ya, data bukunya sudah bisa tampil ya, seperti ini. Ini tambahan tabel, 3 tabel baru. Oke, di sini pengarang, penerbit, kategori 0. Kenapa? Karena tadinya kita gunakan varchar, sekarang menjadi integer. Kita akan melakukan beberapa perubahan. Oke. Ya, yang pertama, supaya benar-benar tampak bagus sistem kita. Di sini kan kode buku, nama buku, pengarang, penerbit, kategori. Nah, kode buku kan tidak perlu dilihat oleh GUIS atau user ya. Jadi di listnya kita hilangkan, di view-nya kita hilangkan. Di edit dan add itu perlu ada. Ya. Sorry, di add tidak perlu karena dia primary key auto number atau auto increment. Di edit yang perlu. Oke, itu untuk kode buku. Sehingga ini kita hilangkan centangnya. Di view, ini view, kita juga hilangkan centangnya. Nah, nama buku, ya, sini captionnya yang kita edit. Jadi di sini kode buku, caption ini yang tampil di tabel di sistemnya. Itu yang di sini, ini caption.
Nama file tidak bisa kita rubah karena ini sesuai dengan database. Kalau di caption bisa kita rubah. Oke, kira-kira seperti itu. Di list dia tampil semuanya. Nah, sekarang di pengarang kita akan menambah data pengarang pada tabel buku ini sesuai dengan tabel pengarang. Saya ulangi, file pengarang datanya akan kita ambil dari tabel pengarang yang ada di sini. Jadi kalau di tabel pengarang masih kosong, maka di tabel buku kita tidak bisa lihat apa-apa. Kalau di tabel pengarang ada 10 data pengarang, maka di tabel buku kita bisa pilih dari 10 tersebut. Nah, caranya di pengarang kita pilih ini ya, select, atau nanti dia muncul menu drop down. Oke. Kemudian di sini look table. Di table ini ya, bentar, supaya jelas saya perbesar. Oke, saya perbesar. Nah, di tabel pengarang kita buat select. Di sini kita centang use lookup table. Dan di sini kita pilih TB pengarang. Linknya berdasarkan ID pengarang. Tampilkan nama pengarang. Oke, ini distinct, autofill, true, allow add, true, allow sort and search, text input for search. Oke, kita coba dulu ini ya. Kita coba satu ini. Oke, sekarang kita coba running. Generate scriptnya yang terbaru. Dan jangan lupa setiap ada perubahan kita save. Takutnya mati listrik atau hal lain-lain, project kita sudah terbackup. Ini kita jalankan ulang. Ini mungkin kita hapus dulu datanya. Sekarang kita buat baru. Di sini pengarang buku, misalnya pembukaan web. Nah, nama pengarangnya masih kosong karena di tabel data pengarang itu masih kosong. Kita coba tambah data pengarang. Misalnya pengarangnya Gerlan Manu. Ya, misalnya seperti itu. Data berikut misalnya seperti ini. Sekarang ke buku. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk penerbit dan kategori ya. Oke, pengarang, penerbit, dan kategori sudah kita atur linknya. Ini untuk satu kali kita juga ngedit captionnya. Di sini kategorinya ini tidak perlu kita tampilkan di list, di view juga demikian. Sehingga di caption nama kategori yang kita edit. Oke, pada penerbit juga demikian.
pada pengarang juga demikian. Oke, kira-kira seperti itu kategori, penerbit, dan pengarang. Kemudian sekarang kita edit di table. Sehingga di menu editor dia mengikuti dari caption setiap tabel tadi ya. Oke, seperti ini. Buku, kategori, penerbit, pengarang. Kita coba generate. Generate sukses. Sekali lagi di generate yang kedua dan seterusnya kita tidak perlu koneksi internetnya no connection. Oke, sehingga di sini di buku, kategori, penerbit, pengarang sudah jadi. Kita coba tambahkan penerbit. Ingat di sini yang ada lambang required atau bintang itu yang perlu diisi, yang lainnya tidak perlu. Oke, kategori buku misalnya oke. Nah, di data buku kita bisa tambah misalnya tadi pemrograman web, jalan manu, penerbit Andi, kategorinya informatika. Jadi dia sudah masuk sesuai dengan link yang kita setting tadi. Nah, kita perhatikan di sini pengarang yang kita linkkan adalah berdasarkan ID-nya. Yang tampil display field adalah nama pengarang. Sama seperti di kategori juga demikian. Tabel kategori linknya adalah berdasarkan ID, tampilnya nama kategori. Penerbit juga demikian. Ke tabel penerbit, linknya dengan ID, nama penerbit. Nah, sehingga di sini dia akan mendisplay sesuai link yang kita setting. Kalau di database kita bisa lihat buku, ini open. Nah, di database buku itu buku namanya pemrograman web, pengarang 1, penerbit 1, kategorinya 1. Beda dengan yang ditampilkan. Nah, ini dia kita sudah buat relationship table. Kemudian bagaimana mengkoneksikannya ke PHP Maker ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba mengedit tampilan dari PHP Maker. Di sini brand logo atau teksnya kita bisa pakai teks, atau kalau mau bagus kita pakai file PNG. Nah, sehingga file PNG itu perlu kalian edit dulu, bisa menggunakan Photoshop atau aplikasi atau software editor gambar lain. Saya gunakan Photoshop. Jadi misalnya kita buatkan new baru 100 misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita cari gambar yang menarik ya. Library vector. Oh, internetnya mati. Bentar.
Oke, baik. Karena internetnya mati, saya coba gunakan gambar yang ada saja. Oke, ini contoh saya gunakan logo kampus Universitas Citra Bangsa. Backgroundnya kita hapus. Nanti gambarnya bisa menyesuaikan sesuai dengan desain kalian sendiri. Sini saya taruh SIM Perpustaka. Fontnya contoh saja. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, jangan lupa tanpa background. Jadi dia transparan latarnya. Dan kita save as dengan nama PNG. Oke, misalnya ini ya. Sekarang kita tambahkan ke sini. Oke, di titelnya ini tidak bisa dengan gambar sehingga kita ketik Sistem Informasi Perpustakaan. Nah, di mana posisi titelnya? Dia akan tampil di sini. Kalau sekarang saat ini localhost garing SIM Perpus. Ya. Dia akan tampilnya ini mengganti. Itu titelnya. Kalau posisi brand logo itu di sini. Dia akan ganti tulisan PHP Maker. Sekarang di bagian bawahnya ya, copyright 2020 kalian bisa ganti di sini develop gitu ya, by nama kalian misalnya. Oke. Kemudian seperti video sebelumnya kita bisa ganti temanya jika inginkan. Ini hanya saya tambahkan saja. Nah, untuk site icon ya, di site icon kalian perlu buatkan .eco. Kalau ini sekarang dia menggunakan exam. Ini ikonnya exam yang lambang ini orange ini. Kita butuh buatkan eco. Jadi di sini umumnya adalah persegi. Seperti itu, kita bisa tambah logo ke sana. Jangan lupa juga boleh kita transparankan, sama saja transparan sama background juga tetap tampilnya ada background. Sini kita save dengan eco. Atau kita bisa ke BMP dulu, kemudian tinggal kita rename menjadi eco. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita buka hasil save as-nya, ikonnya. Di sini saya mau dia tampilkan extension. Nah, sini akan saya rubah rename ikonnya menjadi BMP-nya menjadi .eco. Seperti itu. Oke. Kita kembali ke PHP Maker. Sini saya ambil .eco. Itu kita coba generate.
Baik, generate-nya sukses, kita running. Ya, bisa dilihat ini mengganti logo tadi, kemudian ini ikonnya, kemudian sini titelnya. Ya. Nah, di PHP Maker ini dia menggunakan themes atau template admin LTE. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk video tutorial yang kedua, kita membuat relasi table dan bagaimana relasi table tersebut digunakan dalam PHP Maker. Oke, baik. Ini adalah video tutorial yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita membuat relation table, kemudian bagaimana relation table-nya tersebut bisa kita gunakan pada PHP Maker. Nah, di ending daripada materi ini juga sudah dijelaskan bagaimana kita customize tampilan sistem informasi yang kita buat dari PHP Maker. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Cari informasi lain-lain dari Google ataupun dari referensi lainnya yang bisa bermanfaat untuk kalian, terkhususnya untuk desain tadi ya, untuk di akhir video ini tadi. Baik, sekali lagi selamat belajar dan semoga sukses.